Oke, kalau cukup kita lanjut. Jadi begitu, dalam keadaan statis, gambarkanlah gaya-gaya perdebatan ketika orang berada pada jarak dari dinding. Oh, udah. Gaya doang kan yang digambar, udah beres. Tapi batangnya punya masa. Oh, oke. Ini pemuda. Ah, aku nggak bisa nulis. Ntar ya. Belum bisa. Kenapa ya? Ini masih nggak bisa. Ntar ya. Ya, sekalian baca ya. Aku belum bisa nulis. Ntar. Akhirnya bisa. Aduh. Sekalian aku kirim soalnya ke sini. Oke, udah. Oke, yang A, gambarnya udah dalam keadaan. Kenapa? Oke. Suaraku jelas nggak? Jelas kok.
Oke. Dalam keadaan statis, orang berada pada jarak X dari dinding. Tentukan tegangan tali sebagai fungsi X. Nah, di sini kita kan ada banyak gaya di sini. Ya udah, kita pakai rumus sigma F sama dengan. Nah, dalam keadaan statis lagi kan dikasih petunjuk. Berarti 0. Berarti di sini ada 2 sumbu. Kita yang X dulu ya. Berarti T cos 53. Oh ya. Terus di engsel ini, biasanya engsel sih, ada N gaya normal. Oh ya. Tar. Pelan-pelan. W-nya ada 2. Ada yang dari pemuda, P. Ada yang dari batang, B. Terus di sini biasanya muncul gaya normal. Karena ini adalah pertemuan dari 2 bidang gitu kan. Ya, jadi kalau kalian baca di buku, di textbook, gaya normal muncul ketika ada 2 bidang yang bertabrakan gitu. Ini N, udah gitu aja sih N-nya. Tapi ada NX, ada NY sih. Bisa aja gitu. Oke. Ya. Tapi selain sigma F, aku juga butuh sigma tau. Kenapa? Ya karena di sini bukan benda titik si batangnya, ya kan? Dan saran aku supaya menggunakan torsi duluan, karena biasanya gaya yang terlibat lebih sedikit. Enggak, gaya yang terlibat pasti lebih sedikit. Nah, sekarang tinggal kita cari titiknya di mana, titik tumpunya. Nah, akan lebih enak jika di sini. Kenapa? Di sini. Karena kalau di sini NX dan NY kita tidak usah perhitungkan. Karena R-nya 0. Gitu kan? Paham? Oke. Jadi kita tinggal dikasih WP, WB, sama T sin 53. Ya, jadi untuk mencari torsi itu, cari yang tegak lurus dengan R-nya. Jadi kalau T-nya miring gitu ya, ke kiri, berarti kita cari yang tegaknya. Ini berarti T sin 53. Ada yang nggak paham kenapa sin? Siapa tahu masih ada. Nggak apa-apa, kita belajar bareng. Kalau nggak ada yang respon berarti aku anggap kalian nggak bisa. Oke, sekarang aku anggap kalian nggak bisa karena kalian nggak jawab. Jangan di situ deh. Yang gampang aja. Aku malas gambar dengan rapi. Ini A, ini B, ini C. Nggak, biasanya A itu yang ini. C per B apa? Nyatakan dalam trigonometri. Ada yang bisa jawab? Langsung aja, nggak usah di chat. Cos Kak. Cos theta. Salah. Second. Oh, kebalik. Iya. Ya, secant. Betul. Ya, jadi itu akan sangat penting. Di fisika,
Ya kalau misalkan fisika nggak ada trigonometrinya, hancur. Jadi ya silahkan ingat-ingat lagi tentang trigonometri ya. Oke, sekarang soal yang kedua. Ini 90 derajat semua ya. Hmm, oke. Terus F ini tegak lurus dengan suatu bidang gitu ya. Misalkan ini gaya normal gitu. Ya bisa dibilang gitu. Terus udah gitu tegak lurusnya berarti gini. Ini 75 derajat. Sekarang aku tanya, ini berapa? F. Apakah F sin, cos, tangan, sekan, kosekan, tangan? Silahkan jawab. F dengan bidang tegak 75. lurus. Ya, gimana? Sorry Kak, sudutnya yang mana yang tanya Kak? Ini sudut. Bentar. Yang ini 75. Yang aku tanya yang ini. Panjang F ini berapa? Ya panjang ini berapa? Sin atau cos atau tangan? Harus 75. Yang ini. Sin, ya betul. Itu harus dilatih terus ya. Karena di fisika itu sangat penting. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau itu 75, berarti ini 15. Berarti ini 75. Berarti tek 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 yang ini, gitu kan? Gitu. Paham? Paham Kak? Iya. Ya pokoknya itu harus dilatih. Jangan dihapus. Main penting. Tapi nggak berhubungan dengan soal sih. Tapi ya penting juga. Oke, jadi sigma taunya 0 ditinjau di titik yang ini, yang paling kiri gitu ya. Jadi WP kali X, ya kan? Ini misalkan taunya aku pengen searah semua. Jadi bakal ada yang positif dan bakal ada yang negatif. Oke, WP kali X, WP tambah ya, tambah. WP tambah WB kali berapa? Silahkan jawab langsung. Sorry Kak, R. tadi pertanyaannya gimana Kak? R dari WB berapa? Jari-jari si torsinya gitu. 2/2. Apa sih 9,8/2 gitu. Ya betul. Tapi apa benar? Tahu dari mana? Batang homogen bisa di tengah sih, Kak. Nah, masalahnya di soal kan nggak dikasih tahu homogen atau enggak gitu kan. Nah ini kesalahan pembuat soal. Ada nggak coba? Homogen, nggak ada. Jadi ya udahlah kita buat. Nah kalau misalkan ini muncul di UTS, aku menyarankan kalian untuk tulis asumsikan, asumsi itu sangat penting. Asumsikan batang homogen. Karena kalau tidak homogen, I-nya beda, I itu momen inersia, dan pusat masanya beda, letak WB-nya juga beda gitu kan. Jadi banyak konsekuensinya jika batang tidak homogen. Itu ya. Asumsikan batang homogen. 4,9 sama dengan, oh ya minus, kalau mau pakai minus boleh. P sin 53 kali 9,8 sama dengan 0. Ini kan statis ya. Jadi 0. Oh ya ini 9,8. Berarti dia pengen kita G-nya 9,8 juga nih, jangan-jangan.
Oke. Nah, ini juga kesalahan soal lagi. Atau mungkin dia ngecropnya kurang lengkap yang pengirim soal ini. Karena G-nya nggak tahu berapa gitu kan. Nah, nanti di soal UTS cek G-nya berapa. Semua konstanta harusnya ada. Kalau nggak ada, tanya ke pengawasnya. Gitu ya. Ya, karena kalau 10 hasilnya jelas beda. Dan lebih susah dihitungkan. Nih ya, aku buktikan. Enggak, aku nggak akan buktikan. Bentar. Oke, WP-nya gampang kan? 60 kali 9,8. WB-nya, yaitu batangnya 20 kali 9,8. Paham kan kenapa? Atau belum paham? Itu dulu deh. Takutnya ada yang belum paham. Kenapa bisa Paham muncul? nggak? Nah, tapi aku mau nanya arahnya, Kak. Nah, Iya, arahnya tuh biasanya kalau kalau dosen aku, kalau yang searah jarum kalau yang jam, itu minus. ini ganti sama aja, Kak. Akan sama aja gitu, Kak. Kita lihat ya. Jadinya minus WPX tambah WB. WB kali 4,9. Minus ya. WP kali X minus WB kali 4,9 plus gitu kan. T sin 53 kali 9,8. Persamaan 2 yang ini adalah persamaan 1 kali min 1. Sama aja kan? Cuma beda tanda doang. Tapi sama aja. Ya enggak? Jadi intinya, asalkan kamu konsisten, itu akan selalu sama aja. Iya. Oke, kita lanjut. 60, 9,8, 20. Oh, ya. Oh, ini salah, 4,9. Aku udah mulai nggak fokus. Kayaknya bentar lagi aku selesai. Kayaknya ini terakhir. Tapi kalau misalkan mau ditanya hal-hal lain boleh. Tapi intinya kalian bisa latihan sendiri ya. Latihan sendiri dari soal-soal yang udah aku siapin yang tahun lalu. Atau kalian mau buka sumber belajar yang udah aku siapin, yang TPB Santuy, silahkan. Ya, jadi aku nggak akan terlalu larut malam. Maksimal jam 10. Maksimal. Rencananya sih 20 menit lagi selesai. Oke. Minus. Nah, T-nya yang kita nggak tahu. Karena itu emang yang dicari kan. Untuk ketegangan tali. Ya, itu yang dicari. Jadi, T-sin 53 antar foto itu. Biasanya di soal dikasih tahu. Sin 37, sin 53, cos 37, cos 53 gitu kan. Tapi ingat-ingat aja. Siapa tahu gak muncul. Siapa tahu kalian nanya ke pengawas, Kak, kalau sin 53 itu berapa ya? Dan mereka nggak mau jawab gitu. Itu harusnya kalian udah tahu, kata mereka. Ya, nih biar aku kasih tahu. Dah, gitu ya. Sekarang aku tanya. Kotangan 37 derajat berapa? 4/3. Ya. Gitu ya. Oke. Kalau mau dicatat boleh. Jadi pokoknya 3, 4, 5, 37, 053. Sering muncul, sering banget. Karena emang gampang sih hitungnya. Jadi kalau kalian ingat, sudut istimewa itu ada 0, 30, ini di SMA ya. 45, 60, 90. Di fisika ada lagi sudut spesial 37 sama 53.
Karena gini, hubungan yang segitiga itu 3, 4, dan 5. Jadi ya itu adalah sudut istimewa yang harus kalian ingat juga. Gitu ya. Ini kan 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah ini yang sini. Ini 3/5, ini 4/5. Oke. Diingat. Tapi harusnya muncul sih. Latihan trigonometri sekali lagi. Sin X sama dengan 21/20. Tangan X berapa? Oh ya, sin X ini X-nya kuadran 1, 0 sampai 90. Tangan X berapa? Jangan pakai kalkulator. Latihan dulu. Aku juga ngitung. Salah kok 21/20. Mana bisa? Iya, Kak. Oke, maaf. 21. Nah, kebalik ya. Itu harusnya kosekan. Oke, ya udah. Tangannya berapa? Nah, juga hitung. Oke, udah ketemu. Kasar itu depannya lebih kecil dari miring. Oh ya, tadi salah ya. Ya maaf. Oke, aku hitung dulu. Memastikan sekali lagi. Oke, udah ketemu. Berapa jawabannya? Tangannya? Kayaknya aku salah. Aku salah input angkanya. Bentar. Ulangi. Ulangi ya. Salah. Aku salah input. 8/17. Oke. Tangannya harusnya hitung dulu. Berarti, oke. Tangannya 8/9 bukan, Kak? Ya oke, ada 2 yang menjawab benar, 8/15. Jadi untuk mudahnya bisa digambar segitiga sama segitiga siku-siku. Ini X-nya, ini 8, ini 17 gitu kan berarti. Ini tinggal pakai Pitagoras, 17 kuadrat minus 8 kuadrat, atau kalau masih ada yang ingat tripod Pitagoras itu 15. Nah, aku ingat dulu. 17 atau hitungan ya. 64, 289, 225. Ya, oke. 15. Berarti tangannya 8/15.
Itu juga harus diingat. Siapa tahu muncul, siapa tahu berguna. Latihan dikit lah. Oke. Nah, TSI 53 jadi berapa? 4/5. 9,8. Nah, inilah alasan mereka membuat alasan aku membuat G-nya 9,8. Karena enak gitu, bisa dicoret, ini setengah, dicoret gitu. Jadi gampang. Sedangkan dia nggak memberikan G sama sekali di sini. Ya. Oke, 60 tambah 20 kali setengah minus sama dengan 4/5. Kak, sorry, X-nya itu dari X itu 9,8, Kak. Oh, ya salah. X per 9,8 harusnya. Ya, benar juga. Ya udah deh, X per 9,8. Tar. Ya. 4/5 T. Jadi T-nya bisa dong dinyatakan dalam fungsi X. Ya, bisa dicari sendiri. Nah, terus yang C itu matematis. Ya, ini emang soal ini lebih matematis gitu. Cari aja T-nya ketika 300. T-nya sama dengan 300. Terus cari X-nya gitu kan, gampang. Gak gampang sih, tapi ngomongnya gampang, tapi melakukannya susah. Gitu ya. Berapakah besar gaya horizontal dan besar gaya vertikal yang dialami batang dari dinding? Besar gaya horizontal dan besar gaya vertikal. Oh iya, berarti yang NX sama NY. Ya berarti bisa aja langsung masukin T-nya. Biar lebih rapih, aku buat gambar baru. Ini khusus yang C ya. Ini kan tadi 300. Nanti X-nya ketemu. WB-nya udah ada. NX-nya kan sigma F sama dengan 0. Nah, bahkan tadi kita gak menyentuh sama sekali sigma F sama dengan 0. Ya kan? Nah, makanya aku meminta kalian supaya pakai dulu sigma tau kalau bisa, baru ke sigma F. Karena sigma tau itu jumlah gayanya selalu lebih sedikit. Selalu. Ini kan sigma F-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sebenarnya 4 sih, 4. Yang F itu 4, yang tau itu 3. Lebih sedikit. Ya. Jadi, pakai sigma tau dulu kalau bisa. Oke, lanjut. NX sama dengan, ini yang X dulu ya, sigma Fx. NX sama dengan T cos 53. Jadi T-nya 300. NX-nya ketemu. Berarti 180. Aku ngitungnya terlalu cepat. Ya, tapi bisa aja salah. CMIIW. Oke. Cari aja sendiri. Pasti ini salah. Enggak. Pasti ini. Nah, ya udah deh. 300. Ininya 3/5. 900/5. Ya benar kan? 180. Benar. Oke. Nah, NY oke. Sigma F-nya sama dengan 0. Yang ke atas itu NY sama T sin. Yang ke bawah WP sama WB. WB. Nanti WP-nya ada. Tinggal MP kali G. Ini juga ada. Ini tadi 300. Sini 53.
4/5 NY-nya yang dicari. Pasti ketemu. Ya kan? Oke, pasti ketemu ya. Ya udah, sekarang cari berapa. Tapi sebelum itu, yang B dulu. Aku belum, tidak aku skip. Karena aku pengen kalian ngerjain. Tentukan tegangan tali sebagai fungsi X. Ini tinggal terusin aja yang ini. Tinggal kali aja 5/4 di kedua sisi, nanti pasti ketemu. Oke, udah. Aku udah. Aku tunggu. Ada yang mau jawab? Mau nanya Kak, Ya. yang itu yang WPX-nya kenapa X-nya jadi X/9,8? Oh, karena kedua sisi dibagi 9,8. Bisa dilihat di situ aku coret 9,8 sama 4,9-nya. Tapi WP-nya nggak dikali dulu gravitasi Kak. Itunya aja, masanya aja. WP. Oh iya ya, benar juga. Waduh, ya maaf. Jadi hilang ya? Nggak ada 9,8-nya gitu. Setuju? Atau enggak? Nggak setuju. 60X. Nah. 60X. MGX itu 90. Oke, aku tulis ulang. 9,8 kali X. Oke. 20 itu apanya? Oke, 20 kali 9,8. Oh iya. Lupa. Ulangi. Ini ya di sebelah bawahnya. Ini kurang. Ulangi dari awal. Ulangi semuanya. Oke. Ulangi. X kali WP. 7. Oke. 9,8/2 kali WB. Sama dengan T sin 53 derajat kali 9,8. Jadi R, F, ini R, F, R, F, F, R. Balik. Ya udah, biar konsisten. 9,8 kali T sin 53. Kedua. X
WP berarti MP kali 9,8. Langsung aja lah. 60. 9,8 per 2. 20. 9,8 lagi ya kan. 9,8. Ya. P kali 4 per 5. Ini. 60X sama dengan 60X tambah 98 sama dengan, silahkan lanjut. Ya itu tinggal dikali aja. Saya sama dengan, ini jadi 60 kali 5 300. 300 per 4 75 tambah 98 kali 5 490 bagi 4 1 2 2,5. Oh ini X tinggal cek lagi apakah perhitungan kalian benar. 60 kali 5 300. Ya oke. 300 per 4 salah. 475. Dah fix. 98 kali 5 sama dengan 100 min 2 kali 5 sama dengan 500 min 10 sama dengan 490. Kecil 98, Cok. Kenapa? Kenapa? Ada pertanyaan? Enggak salah gitu, Kak. Ya, oke. Terus 490 bagi 4. 1, 4. Ya, biasakan untuk menghitung. Seperti ya waktu SD lagi. Silakan ingat-ingat waktu SD kalian gimana menghitungnya. Waktu SD aku lebih jago daripada sekarang kayaknya. Kalau menghitung gini. Jadi SMP lebih jago lagi. Terus di SMA. Silahkan boleh pakai kalkulator. Udah mulai nurun. Sekarang makin turun lagi. Sekarang di jurusan, kalau adik aku ya, di teknik elektro, selalu boleh pakai kalkulator. Jadi semakin melemah. 8, 1, 0, 2,5. Betul ternyata. Oke, sip. Oke. Itu udah beres. Sekarang yang C. Oke, sekarang yang C silahkan kerjakan. Mulai dari X-nya berapa? Nah, aku hitung juga. Jangan pakai kalkulator. Itu T-nya 300 ya? Oke. Oke, udah ketemu. Mudah-mudahan benar. Ada yang mau jawab? Atau aku sendiri aja? Udah malam ya, jadi capek. Sama aku juga.
Ya udahlah ya. Aku langsung kerjain aja. 300. 75x sama dengan 322,5 ini 5 ini 7 ini 7 177,5. Pastikan ini benar, pastikan itu benar. 0 0 0 3 ya, berarti ini benar. 177,5 x-nya sama dengan itu bagi 75. Oke, tadi aku dapatnya 2,36. Oke, kalau kalian udah dapat jawabannya, baru boleh cek pakai kalkulator. 177,5 per 75. Ini sebagai latihan ya. Kalau sebagai latihan boleh. Sesudah kalian hitung, cek. Oke, sama. 2,36 meter. Tapi aku biasanya lebih suka ditulis dengan pecahan. Nah, nanti yang ini di bawah. Ini 180. NY sama dengan NY sama dengan WP-nya tadi 60 kali 9,8 tambah 20 kali 4,9 kurang P-nya 300. Ini 4/5. Ya. Ini berarti coba deh. 60 10 min 0,2. 600 min 12. 588. Tambah ini berarti 20 5 min 0,1. 100 min 2. Oke, berarti 98. Ini 240. Berarti gimana nih? Belakangnya 6. 8 tambah 9 17 tambah 1 8 686. Ya, oke. Ini kan bisa diubah jadi 588 tambah 100 min 2. Jadinya 686 kurang. Ya, terserah kalian lah cara ngitungnya gimana, yang penting bener. 4 4 nah. Jadi N-nya 180 I. Nah, jangan lupa ya. Harus dalam vektor dong. Oh, yang ditanya besar. Kalau besar ya udah nggak usah. Ini sama ini. Oke, cek pakai kalkulator. 60 Oke, sama. Gitu ya. Silahkan berlatih kembali. Perkalian, pengurangan, penjumlahan, pembagian. Karena di fisika, kalau dosennya lagi bad mood gitu ya, kalau salah di akhir, tapi di awalnya udah benar gitu, pengurangannya kan terserah mereka sebenarnya. Jadi tolong lebih teliti lagi. Gitu ya. Oke. Sekarang apakah ada soal lain yang mau dibahas? 3 soal 30 menit. 3 soal masing-masing 10. Salah. 3 soal masing-masing berarti, waduh, sekarang. Oke. Lama juga ya bahasnya. Iya. Padahal cuma 3 soal.
Ya makanya kalian cek lagi ini. Cek lagi oh sudah. Cek lagi yang udah aku share itu. Ya kan? Nah, kalau misalkan kalian mau istirahat, ya silahkan. Misalkan nanti pagi kalian mau lanjut belajar lagi atau gak usah ya terserah sih. Tapi bagi yang mau untuk melanjutkan setelah ini ya silahkan dibaca ini. Intermezzonya gak usah, skip aja. Sumber belajar silahkan, tapi kayaknya udah mepet ya. Yang mungkin bisa langsung kalian coba itu kumpulan soal. Nah, di sini ada link soalnya dan ada kuncinya gitu ya. Kecuali yang ini aku belum buat. Yang ini biasanya aku ambil punya orang lain. Tapi nggak tahu benar atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian anggap kuncinya yang salah, nah nanti kita bisa bahas ya. Mungkin untuk UAS. Nah, ini ada juga ujian 2. Jadi nah, setelah itu di semester berikutnya atau mungkin kalian ada yang B. Ada nggak ya? Silahkan ada di situ soalnya. Terus nanti di semester depan ada lagi di sini. Silahkan gunakan dengan baik. Ada lagi kuis di kelas aku. Gitu ya. Ini ujian 1, ujian 2. Ini udah aku buat selengkap mungkin. Tapi kalau misalkan kalian mau nambahin, kalian nemu, bilang aja. Tapi jangan sekarang karena mungkin kalian sedang sibuk ya atau sedang capek mempersiapkan ini. Aduh. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan udah atau ada soal lain, aku tunggu sampai 2145. Kelamaan 2143. 3 menit untuk bertanya. Mungkin siapin soal atau gimana, terserah. Awalnya 40 orang, sekarang jadi 10, nggak apa-apa. Mungkin mereka mendapatkan metode yang lebih efektif daripada aku, nggak apa-apa sih. Pokoknya pinter-pinter aja milih mana yang cocok buat kalian ya. Emang selalu gitu. Kalau fisika iya, matematika iya, kimia juga gitu, ya semuanya gitu. Cari yang menurut kalian paling efektif. Kalau menurut kalian istirahat itu efektif, ya aku setuju. Silahkan atur dengan baik. Katanya apa, work smart, not hard gitu kan. Ya udah, bebas, terserah mereka. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, sekalian isi feedback ya. Feedbacknya nih, kalau kalian pengen memberikan pesan, salah. Kok ke dia lagi? Oke. Nah, oke. Kenapa mau nanya langkah-langkahnya? Langkah yang mana? Oh ini, Nggak boleh di scroll ke bawah, Kak. sebentar. Gini, yang ini. Oke. Kamu mau nanya, Kak, Ini. kenapa yang WB-nya dikalinya 4,9 sedangkan yang WP-nya 9,8 Hmm. di NY? WP, WP. Oh, waduh. Waduh. Ya, aku salah. Salah. Aduh, ya juga ya. 300, 4/5 ini harusnya 9,8.
Aduh, salah lagi. Udahlah. Oke. Biasanya kalau udah gini aku malas lanjut. Banyak salahnya. 60 kali X ya. X-nya yang tadi. Yang 60 kali 9,8. 60 kali 9,8 kali X. X-nya 2,36 tadi. Ntar. Ini WP-nya oke. WB-nya oke. Ini juga salah semua sih. Harusnya dikali R. NY. Ini kan, tar. Ini kan sigma F. Ya, aku baru ingat. Oke. Sigma F 60 kali 9,8, 20 kali 9,8. Ya, oke. Sama berarti ya. Ini kan, ya udahlah. Rapih, bisa nggak sih sekali aja rapih? Oke. WP MP kali G tambah MB kali G minus T sin 53 gitu ya. Jadi ini 60 kali 9,8 tambah 20 kali 9,8 minus T nya 300, ininya 4/5. Berapa? Dah, aku masih ngitung lagi. Udah salah berapa kali? Ya udahlah. Ini ada yang soal berikutnya. Jadi aku pindah ya. Atau aku tunggu. Soalnya aku mau pindah ke soal yang baru. Ada yang ngirim. Tapi ini setuju kan kayak gini? Gak ada yang salah lagi menurut kamu atau gimana? Aman Kak. Ya. Oke. Ini soal baru. Oke, biar aku buka dulu. Oke. Nah, jadi ada hubungan antara gaya dengan energi potensial. Dan itu juga ada di bukunya. Oh, yang B. Nah, yang B. Tapi kalau yang A kamu bisa. Oh, udah bisa ternyata yang C. Oke. Si penanya soal dia nanya yang C. Ini gimana sih maksudnya? Between what positions on the left and right particle. Kalau partikelnya bergerak, berarti V-nya tidak sama dengan 0 gitu kan. Coba aku hitung dulu. Aku harus kerjakan dari A dan B dulu berarti. Kalau kalian cek di buku, F itu sama dengan minus du per dx. Oh ya, U-nya gitu. Berarti di sini F-nya 0. Ketika partikel ada di X sama dengan 2, sini kecepatannya minus 1,5. Berarti ke ini. Oke, berarti ke kiri. Kan biasanya X itu ke kanan. Oke. Ini sama dengan
M D V dt. Kan MA yang sama dengan MA biasanya gitu kan, ya, dv dt. Jadi tadi frameworknya F terus ke U, terus dari F ke A, terus ke dv dt. Nah, jadi kita dapat hubungan ini dengan ini. Oke, dv per dt. Sebenarnya nggak usah ke situ juga sih. Nggak, dari A kita bisa dapat V. Dari A bisa ke V. Ini kan delta V aja deh. Soalnya ini garis lurus. Oke. Berarti di sini kemiringannya ini berapa sih? Aku juga kurang jelas gambarnya. Ini kayaknya 3. Ini 0 di mana di sini? 1 2 3 4 5 di sini. Ini 10 15 16 17, ini 17. Aneh juga. Oh, mungkin aku perbesar dulu. Kayaknya ini 2,5 sama 17,5. Oke. Ini bisa delta juga. Ya delta. Itu kan berarti delta U-nya minus delta U-nya ya ini minus 17,5 minus 2,5. Delta X-nya 3. Ya 3, 4 kurang 1 kan? Ya. Sama dengan M2. A-nya berapa? Oke. A-nya jadi 5/2. Ini kan, oh enggak, ini minus. Oke, ini jadi minus 15 per 3 sama dengan 2A. Jadi 5 sama dengan 2A. A sama dengan 5/2. Arahnya ke kanan. Berarti kita bisa cari kapan dia berhenti gitu kan? Ya kapan V-nya sama dengan 0. Tapi yang ditanya V tidak sama dengan 0 sih. Nah, makanya kita bisa pakai rumus V 0 V aja. V sama dengan V0 tambah AT. Tadi V0-nya minus 15 tambah, nah kita cari ketika ini T. Oh, tapi kita di sini adanya X. Oke, berarti bukan ini yang dipakai, tapi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. X aja deh. Dia pakainya X. Oke. V0-nya V0-nya minus 1,5 kuadrat tambah 2, 5/2 X. Berarti 2,25 tambah 5X. Nah, ya, jadi X-nya sama dengan minus
2,25 per 5. Ini berarti ini delta X harusnya. Delta X itu ya delta X saja. Jadi 0,45 kalau nggak salah. Iya, meter. Ini sama dengan X akhir. X ketika V-nya sama dengan 0 dikurangi X ketika tadi X-nya 2. Ya, ketika V-nya sama dengan minus 1,5. Berarti ini X. V sama dengan 0. Ininya 2. Minus 0,45. X-nya 2 kurang 0,45 sama dengan 1,55. Ya. Aku mau memastikan dulu. Ya, oke. 1,55. Oke. Jadi dia berhenti di X sama dengan 1,55 di sini. Oke. Aduh. Terus udah gitu nanti dicari di sebelah kanan. Nah, jadi dari sini kecepatannya berapa? Di sini kecepatannya berapa? Di sini kecepatannya berapa? Di sini kecepatannya berapa? Sampai ketemu lagi V sama dengan 0. Terus udah gitu ya udah berarti dia bergeraknya di antara harusnya di antara sini sampai sini sih. Di antara sini dan ini. Harusnya gitu. Berarti yang tadi, yang C jawabannya 1,55 meter. Yang D, nanti ini berapa gitu. Nah, itu caranya harus cari kecepatan di sini. Nah, setelah di sini cari kalau dia naik ke kanan A-nya berapa gitu. A-nya berapa? Terus nah kayak gini lagi sama aja. Frameworknya gitu. Cari F-nya berapa dari sini. Terus cari A-nya. Terus cari cari V-nya juga. Terus udah gitu. Setelah dapat V, cari X-nya. Gitu. Iya, sama. Aku Bentar, aku pencet. Itu bukan materi kita. Ya jadi ini, kalau misalkan dilihat ini sekitar berapa nih? Ini kayaknya sekitar 13 deh.
Harusnya sih dapatnya 13. Ya, atau bisa juga kamu carinya dengan cara tadi. Bukan dengan cara ini, tapi dengan cara kekekalan energi. Nanti kamu dapat kan delta EP tambah delta EK sama dengan 0 ya. Nah, nanti delta EK-nya kan sama-sama berhenti ya. Sama-sama V sama dengan 0 di titik ini sama ini. Nah, berarti delta EK-nya 0. Berarti delta EP-nya harus 0 juga. Nah, berarti energi potensialnya yang delta EP ya sama aja dengan delta U. Di buku sih delta U. Itu 0. Berarti di sini sama dengan di sini. Si U-nya. Makanya tadi aku dapat 13 langsung lewat gambarnya. Emang lebih gampang sih sebenarnya. Ya lebih gampang benar. Pakai hukum kekekalan energi aja. Karena ini konservatif kayaknya. Kalau konservatif, ini berlaku otomatis. Gitu ya. Ya langsung jawabannya 13. Tapi kalau misalkan pakai cara manual, harusnya sama. Oke, udah ya. Ada pertanyaan? Mungkin soal lain? Kayaknya enggak deh. Aku gak niat. Oke, silakan Liv. Thank you, Kak. Ya. Makasih ya, Kak. Ya semoga sukses. Aduh. Ya, aku harus memberikan semangat. Aku juga harus semangat. Ya, harusnya aku juga semangat. Karena besok kalian bertanding. Bersiaplah. Semoga sukses. Semoga semoga nilainya bagus. Oke, baik.